Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sebagaimana kelihatan rutinitas saya sebagai wakil pertama pada malam hari ini, kebetulan pertemuan persiapan utama ini, dan saya sekarang berada di rumah untuk misalnya merasakan pertemuan teman sekawasan timur Indonesia rangka pemesanan air. Air ini digunakan kurang sehat, sakit, yang kita bawa kalaupun itu orang-orang yang belum atau tidak sakit bisa juga diminumnya, karena ini adalah energi atau istilah energi yang bertenaga. Sebagaimana sering saya sampaikan bahwa kalau ada gangguan aura negatif, misalnya dalam air yang dipasangkan ini dengan izin Allah tentu bisa sembuh ya, karena diabadikan dalam Al-Quran, Nazzul minal Quran bahwa sifa'un wa rahmatul lil mu'minin. Jadi turunkan Al-Quran itu kan sebagai obat, tapi obat di sini juga dibahas bagaimana sehingga dia bisa digunakan obat. Air ini tentu ada syarat-syarat latihan zikir dan sebagai rahmat. Rahmat itu sebagai solusi dalam kajian. Jadi rahmat sebagai rahmat bagi orang-orang mukmin atau orang-orang beriman. Jadi Al-Quran turunkan sebagai obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi rahmat itu sebetulnya solusi. Solusi itu cara mencari solusi. Kalau sakit cari solusi pengobatan. Dalam hadis kan setiap penyakit ada obatnya kecuali obat. Sehingga ini semua dia ada usaha manusia dalam rangka menyelamatkan dirinya teraniaya. Karena sakit itu teraniaya sebetulnya, nggak perlu dibantu dengan pengobatan alternatif maupun dokter. Kebetulan ini ada dokter juga di teman-teman anggota ini, dan ini air ini ada beberapa botol, ya, beberapa dos. Saya akan pasangkan energi untuk dibawa masing-masing ke rumah, yang dimana di rumah ada saudara atau keluarga yang sakit. Sepulangnya di rumah kasih minum, insya Allah dengan izin Allah bisa sembuh, terutama penyakit alternatif. Tidak membatasi ke dokter, tidak apa-apa ke dokter, tapi ini juga karena diperlukan bagi kita yang mendapatkan gangguan, terutama gangguan atau aura negatif. Saya kira ini dasar kita, sehingga tidak dianggap bahwa peran sakit itu misalnya dikategorikan sebagai hukum. Saya kira jauh dari itu, karena peran sakit itu melalui latihan dan latihan menghimpun energi yang ada di dalam diri kita. Sudah itu disalurkan ke air, energi ini dibalut dengan zikir-zikir, ibadah-ibadah takarrub kepada Allah SWT.
sehingga dia akan membawa manfaat bagi diri kita dan juga membawa manfaat bagi diri orang lain. Dan rasa itu tentunya indikator bela diri ya. Sakit itu kan dibela supaya dia sehat. Nah, jadi pemahaman bela diri itu kan dibela dia, diobati supaya tidak sakit terus menerus dan mengakibatkan kematian. Saya kira ini yang gambaran-gambarannya. Insya Allah hari ini akan bermanfaat bagi orang-orang yang memerlukan. Dan tentunya di samping kanan saya ini Ketua Komisariat Ulama Umur Hidup yang sebentar juga mengomentari sedikit dan ini masuk di konten. Dan ya komentarnya ya tentu sebagai persaksian karena malam hari ini banyak juga dari ya bahkan itu wilayah Ulama Umur Hidup Kecamatan Nolayan. Jadi ini kesaksiannya, dan saya kira demikian untuk penjelasan awal saya. Sesudah itu akan ada komentar dari Ketua Komisariat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada pertemuan malam hari ini di Sekretariat Transisi Kota Mobagu, saya secara kebetulan ketua organisasi Peranasapi Ulama Mondo bersama dengan Bapak Wakil Utama saat ini menyangkut keberadaan Peranasapi sudah cukup banyak pengalaman, terutama dari segi pengobatan ini, membuat air bagi orang-orang yang sakit, dan tentunya bahkan sudah ada yang mungkin berhari-hari, berminggu, bahkan berbulan-bulan di rumah sakit belum sempat sembuh dengan tangan Peranasapi. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah banyak yang terbukti sembuh. Dengan niat membuat air ini tentunya dengan doa-doa, zikir dan tenaga yang sudah diolah oleh Peranasapi selama ini. Ini sudah cukup banyak terbukti di masyarakat bahwa Peranasapi itu banyak manfaat di masyarakat secara umum. Saya pikir sementara itu yang dapat kami sampaikan, dan ada di depan ini tentunya nantinya akan dibuat, diniatkan dengan doa oleh Bapak Wakil Utama untuk pengobatan bagi orang-orang yang sakit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penjelasan dari Ketua Komisariat Ulama Umur Hidup merangkap suara bakat menyangkut sementara pengobatan selama ini beliau sudah sampaikan, dan memang beliau ini banyak tak terhitung lah, tahun-tahun bahkan puluhan tahun sampai sekarang ya banyak membawa pasien ke rumah saya atau pesan saya bahkan untuk menangani orang-orang yang perlu dibantu ya. Jadi tenaga Peranasapi itu sangat bermanfaat terutama pada masyarakat yang kurang sehat, apalagi ada gangguan makhluk halus atau aura negatif. Ini banyak kami bantu, baik di sekolah, murid-murid terganggu, kesurupan dan sebagainya. Dan alhamdulillah dengan segala dibantu tenaga Peranasapi, salah dapat kesembuhan atau dapat clear persoalan yang ada di sekolah. Beberapa sekolah saya tangani, termasuk di desa Bakan itu banyak juga pasien
tentu himbauan saya kepada saya sebagai wakil utama Organisasi Kawasan Timur Indonesia, senantiasa juga mengimbau pada teman-teman semua yang ada di kawasan Timur Indonesia, ya tentu rajin latihan zikir takarub kepada Allah SWT, sehingga energi yang kita himpun dalam diri kita itu akan membawa manfaat, terutama kepada diri kita tentu, dan dia sebagai bela diri. Dalam surat An-Anfal ayat 60 itu boleh teman-teman saya baca itu, bahwa pada saat genting, apalagi dimusuhi oleh orang-orang kafir atau perang dengan orang-orang kafir, apa saja kemampuan yang ada pada diri kita, kita gunakan, termasuk diri kita ini. Maka itulah peran sakti. Diri ini dipersiapkan dan sifatnya bela diri, saya kira tidak ada masalah. Jadi himbauan kepada teman-teman semua yang ada tersebar di kawasan Timur Indonesia, Selatan, Maluku dan sebagainya, Palu, Gorontalo, bahkan tersebar sampai di Jawa sana. Untuk kita latihan yang ada di kapal, ada di Gersik, mereka ada dengar ini kegiatan ini. Silakan, ada latihan keras di atas kapal. Ya, insya Allah kapal Anda tidak mudah diserang oleh hantu-hantu laut. Teman-teman yang ada di kapal mungkin masih di Gersik dan akan ke Singapura, begitu tuh. Insya Allah jauh dari gangguan. Makanya latihan terus di Pekomdan itu harus latihan terus dengan anak buah kapal, silakan. Dan saya beragakan cara memasangkan, menyalurkan energi, baik yang tertutup seperti ini maupun yang dibuka. Ditutup juga tidak apa-apa, ini aqua glass ini didos, biar tidak dibuka tidak apa-apa, kalau dibuka juga tidak apa-apa. Nah, ini kasih sapu-sapu di sakit-sakit bisul mungkin atau apa gitu ya. Jadi bersifat umum ya, guru utama kita sampaikan dan tidak ada rahasia. Kalau sesama kita perguruan, saya kira saya tidak kikir untuk itu. Silakan buka dengan 4 ya, teman-teman saya yang ada di kawasan timur terutama. Buka dengan 4, baru 6 ya, 6 baru tahan 1. Jadi 4 itu dibuka supaya, karena pintu ini banyak, pintu rumah, pintu langit, pintu-pintu lain itu pintu hati. Indikator pintu itu kalau dikaji, kita buka dengan inna fatahna laka fatahan mubina, jadi kalau kamu lakukan katakan maka wa yatimani maka mereka lainnya kasirat mustaqimah wa yang surah Allah serahkan. Baru sambung dengan logo kita, logo kita yang ada di atas gambar ini. Kebetulan ini foto saya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim tawallahu faqul tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Itu logo kita ya. Itu hafal mati. Itu antara kekuatan iman kita dan memerangi orang-orang kafir, memerangi penyakit, memerangi musuh. Itu intinya. Begitu. Jadi ini himbauan kepada teman-teman. Sekarang saya akan peragakan niat 4.
Empat tadi ya, niatkan empat. Baru ini 6. Baru niatkan 1. Jika dibaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, karena amalan sudah dilakukan pada saat kita badan, jadi sudah terhimpun dia di dalam pusat tenaga kita kan di sini, jadi di puncak di sini. Gerakannya 4, 6, 1, niatkan 1, jujur 1, baru yang dibaca kalimat tauhid. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Kalau sudah bisa bacek, sudah tahu itu tenaga masuk. Tapi cara bacek jangan cuma di pertengahan ke atas, langsung cek di dasar. Nah itu langsung dapat tahu. Bergetar dia, bergetar di badan. Kira-kira demikian untuk peragaannya ya. Pada teman-teman semua yang ada di kawasan timur Indonesia yang sempat menyaksikan, tentunya ini saya contohkan posisi saya sebagai wakil guru utama, wajar untuk menyampaikan. Oke, terima kasih atas kita saling mendoakan dunia dan akhirat, termasuk orang sakit didoakan juga agar cepat sembuh. Seperti demikian pertemuan pada kali ini. Lebih kurang tentu saya mohon maaf. At-tahiyatulillah wa ilaihi turja'ul umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.